Tidak ada greget dan tidak ada daya tariknya. Justru lewat goyangan andalannya itu Inul berjaya di antara penyanyi dangdut lainnya. Lantas kalau dilarang ngebor di Malaysia, bagaimana? Kalaupun memang goyang, ya, goyang mereka mungkin nggak akan melihatnya goyang yang pornografi pornografi gitu. Kostum seperti apa yang nantinya akan dipakai Inul? Udah saya persiapkan ke Mas Johannes sama Mbak Jenny. Jadi, bajunya kayaknya semuanya tertutup deh, walaupun apa itu. Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar? Seneng banget saya Nadia Mulya bisa kembali menemani Anda di Ghostpot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Dan seperti biasa kita bersama-sama akan menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip terpanas dan juga membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan dunia selebriti. Pemirsa, bersama Ghostpot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan ini dia tayangan untuk Anda yang memang haus akan berita dari dunia selebriti. Tuh kan pemirsa, saya bilang juga apa, ternyata kasus ini bakal terus berlanjut. Dan sekarang Dhani melakukan safari untuk menemui ulama-ulama untuk meminta bantuan moralnya. Dan kemarin giliran Dhani untuk sowan menemui Majelis Ulama Indonesia. Tetapi pemirsa, pada hari yang bersamaan, rombongan Front Pembela Islam juga ke kantor MUI. Apakah ini langkah FPI untuk menjegal Dhani? Kita lihat saja. Polemik logo album Laskar Cinta milik Dewa malah memperlihatkan tanda-tanda semakin keruh. Sejak Habib Rizik Syihab mengangkat kasus ini, Dhani sudah meminta maaf atas insiden penginjakan logo berlafaz Asma Allah itu. Ternyata bukan sekedar kata maaf yang dituntut oleh Habib Rizik dan ormas Islam lainnya dari Dhani. Setelah meminta maaf, Dhani harus memodifikasi logo tersebut sehingga tidak ada lagi lafaz Asma Allah di dalamnya. Gantian, Dhani tak mau menanggapi usulan modifikasi yang ditawarkan Habib Rizik dan kawan-kawan. Gus Dur dan Quraisy Shihab sudah menyampaikan pendapat pribadi yang intinya menghimbau kepada Habib Rizik untuk tidak memperpanjang polemik karena Dhani sudah meminta maaf. Himbauan itu tak menyurutkan langkah Habib dan kawan-kawan untuk melaporkan Dhani ke polisi atas dugaan penistaan terhadap agama. Kemarin Dhani membawa persoalan ini ke Majelis Ulama Indonesia untuk dicarikan jalan keluarnya. Pada saat yang bersamaan, puluhan anggota FPI juga mendatangi MUI. Apa hasil pertemuan Dhani dengan MUI? Soal insiden Trans TV, kita sudah jelaskan bahwa pihak Dhani dan Dewa sudah beberapa kali minta maaf. Hanya diharapkan untuk masa-masa yang akan datang, Dewa lebih berhati-hati begitu. Dan setiap orang yang meminta maaf seharusnya kita beri maaf. Karena itu ajaran agama. Yang kedua, logo yang ada di dalam cover katet ini, covernya tidak masalah. Karena lafaz Allah itu boleh saja ditempatkan, yang penting ditempatkan pada tempat yang terhormat. Di dalam pembungkus kaset juga tidak dilarang. Kami memaafkan Dewa. Tetapi bahwa secara hukum pidana yang tertera dalam KUHP kita itu sudah jelas melanggar undang-undang. Ini sudah terjadi penistaan. Beribu kali maaf, penistaan itu sudah terjadi. Makanya kita lapor ke polisi. Setelah pertemuan dengan MUI, Dhani langsung beranjak pergi. Meski menyatakan logo tak perlu diubah, MUI menganjurkan kepada Dewa untuk menghilangkan gambar-gambar yang ada di dalam cover. Gambar yang dimaksud adalah para personil Dewa telanjang dada dan ditutup dengan logo tersebut. Pernyataan dari MUI ini tidak memuaskan Habib Rizik dan kawan-kawan. Kalau ada beberapa tokoh atau pimpinan MUI yang mengatakan gambarnya saja yang ditarik, sementara logonya biarkan. Nah sekarang saya balik bertanya, apa rekan-rekan seperjuangan atau orang-orang tua saya yang ada di MUI berani memberikan jaminan kalau di kemudian hari lambang dengan bertuliskan Allah ini tidak dibawa ke bar, tidak dibawa ke diskotik, tidak dibawa ke kafe. Selain mengungkapkan ketidakpuasan atas pernyataan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia, Front Pembela Islam menyodorkan satu fakta baru yang sangat mengejutkan. Jadi pelecehan itu tidak sebatas tulisan Allah diinjak-injak, tapi tulisan Allah disandingkan dengan tato dan telanjang dada, ini juga penistaan. Bahkan lebih jauh dari itu, kami lihat dengan ini diinjak-injak, sementara pimpinan grup Dewanya memakai kalung Israel, Yahudi, maka bertambah lagi penistaan itu. Dia menggunakan kalung
bintang David ini yaitu bintang 6 yang dimuliakan oleh kaum Yahudi, bahkan dijadikan sebagai bintang Israel, sementara di bawahnya ada kaligrafi bertuliskan Allah yang diinjak-injak dengan personil dewa. Dengan sejumlah fakta tersebut, FPI menghadap Majelis Ulama Indonesia. Sayangnya Majelis Ulama Indonesia sudah terlanjur mengeluarkan pernyataan sebelum mereka melihat fakta-fakta yang akan diperlihatkan FPI. Harus dijaga. Oleh sebab itu kami juga sekarang datang ke Majelis Ulama dalam rangka ingin mempunyai kesempatan yang sama. Makanya sekarang kita tes Majelis Ulama sampai sejauh mana sikap dia, ketegasan dia, kewibawaan dia sebagai panutan untuk seluruh bangsa Indonesia. Bahwa sekarang kita menghadap dengan bukti-bukti, kalau dewa datang dengan membawa hal-hal dan ingin minta perlindungan terhadap Majelis Ulama, kami juga membawa bukti-bukti. Nah, justru yang saya sesalkan tadi pada saat kawan-kawan datang ke MUI, kawan-kawan sudah bawa laptop, sudah bawa film, tapi ternyata dalam rapat pertemuan tertutup di dalam, pihak MUI tidak bersedia untuk menonton film saat itu. Dia nggak mau dengar FPI, dia nggak mau dengar itu yang namanya Rizik, dia hanya mau dengar Dr. Guri Syihab, dia hanya mau dengar Gus Dur, dia hanya mau dengar MUI. Nah, seharusnya orang-orang yang mau didengar oleh Dhani ini memberikan masukan yang baik, bukan malah memberikan angin. Polemik logo Dewa sudah menjadi polemik nasional. Tapi ada yang mengatakan juga loh pemirsa bahwa sebenarnya hal ini masalah sepele, gak usah dibesar-besarkan. Tetapi benarkah ini hanya masalah sepele? Pemirsa, ternyata pro kontra logo album Dewa bukan persoalan sepele. Buktinya banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang tidak mau harus angkat bicara. Nah, misalnya nih A.A. Gim. Ulama yang karismatik ini menyatakan prihatin terhadap keadaan yang tengah berlangsung. Nah, semoga kata-kata A.A. Gim bisa menyejukkan suasana. Dan pemirsa, kontroversi itu bagikan dua sisi mata uang. Bisa merugikan, tapi bisa juga menguntungkan. Nah, buktinya penjualan album Dewa langsung melonjak setelah adanya kontroversi ini. Jadi mikir-mikir. Jangan-jangan kontroversi ini memang sengaja untuk mendongkrak penjualan. Saya kira kita hargai niat baik dari semua pihak yang ingin menjadikan kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Insya Allah kalau niatnya semuanya tulus akan ada solusi yang baik. Ya, kita senang siapapun berkreasi, tapi harus lebih hati-hati supaya tidak sampai melukai hati apalagi mayoritas umat Islam. Ya, saya percaya bahwa kita bisa menghadapi masalah-masalah dengan cara-cara yang selalu menjadi lebih baik. Pelajaran-pelajaran di masa lalu akan menjadi pelajaran berharga, begitupun kejadian ini. Saya berharap akan segera selesai dengan adil dan bijak, ya. Manajemen Dewa boleh berkata terancam mengalami kerugian miliaran rupiah. Semenjak kasus ini menggelinding, namun faktanya penjualan album Dewa justru melesat cepat. Ya pastilah, orang pasti ingin tahu dan pasti membeli. Ya semua ada hikmahnya gitu. Mungkin dengan kejadian ini tingkat penjualan kaset dan CD kita meningkat. Apakah kontroversi itu sengaja diciptakan untuk mendongkrak album Dewa? Tidak ada sama sekali. Pemirsa, masih di Ghostpot dan masih bersama saya Nadia Mulia. Tampaknya nih konser tunggal Inul Daratista di Kuala Lumpur terancam batal. Kenapa pemirsa? Katanya sih ada yang mengatakan bahwa goyangan Inul yang kesohor itu dinilai bisa meningkatkan nafsu. Nafsu apa ya? Nafsu lapar, nafsu pengen minum. Dan pemirsa, tampaknya Inul langkahnya untuk menggoyang Malaysia bakal terjegal. Apa iya? Saksikanlah beritanya. Anda mungkin sudah mendengar kabar bahwa konser tunggal Inul Daratista di Kuala Lumpur, Malaysia terancam batal. Goyang ngebor Inul yang kesohor itu tak disangka menuai protes dari partai oposisi Malaysia, kendati Inul belum pernah manggung di sana. Menurut mereka, ngebor ala Inul bisa memancing birahi seksual. Alhasil, Inul dikecam untuk menggelar konser yang dijadwalkan akan digelar tanggal 1 Mei mendatang. Enggak, kalau dulu memang nggak ada kecaman, nggak ada. Sebenarnya kalau untuk Inul tampil di sana itu memang sangat diharapkan dan cukup antusias sekali ya. Cuman begitu banyak ya, ini antara pro dan kontra aja gitu. Cuman lebih banyak yang pronya sebenarnya gitu. Tapi mereka nggak berani unjuk gigi. Tapi setelah
apa itu, Inul dapat izin datang menjelaskan di sana, "Oh ini toh Inul," gitu ya. "Iya boleh boleh boleh." Akhirnya ya, mudah-mudahan nanti penontonnya banyak. Konser akan tetap berjalan tetapi Inul sepertinya harus menanggalkan goyang ngebornya. Inul tanpa goyang ngebor seperti macan kehilangan tarik. Tidak ada greget dan tidak ada daya tariknya. Justru lewat goyangan andalannya itu Inul berjaya di antara penyanyi dangdut lainnya. Lantas kalau dilarang ngebor di Malaysia, bagaimana? Kalaupun memang goyang, ya, goyang mereka mungkin nggak akan melihatnya goyang yang pornografi pornografi gitu. Kostum seperti apa yang nantinya akan dipakai Inul? Udah saya persiapkan ke Mas Johannes sama Mbak Jenny. Jadi, bajunya kayaknya semuanya tertutup deh. Walaupun apa itu, tidak akan mengurangi gerak saya untuk di panggung gitu. Tetap tertutup semuanya. Dengan berbagai gosip miring yang menyertai keberangkatan Inul ke Malaysia, dukungan seperti apa yang diberikan Adam? Ya kalau Mas Adam sih bilangnya harapannya supaya nggak usah mikirin yang lain-lain, mmm, yang pasti mikirinnya konsentrasi aja dulu ke musik gitu. Pokoknya konsentrasi aja di mana kamu nanti show, di mana kamu nanti tur keliling di 32 negara yang mungkin akan berjalan 1 sampai 2 tahun ke depan. Pemirsa, kita tunggu aja janjinya Inul untuk tampil tertutup, sopan, tapi tetap ngebor. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di GoSpot. Bagi Anda yang memiliki aktivitas padat Beki Tumewu, Anda pasti akan sangat gembira apabila Anda bisa meluangkan waktu bersama suami dan anak-anak. Itulah yang dirasakan Beki Tumewu saat ini. Akhir-akhir ini Beki memang sedang tidak banyak menerima order sebagai MC. Makanya Beki benar-benar memanfaatkan waktu luangnya untuk mengurus kebutuhan kedua anaknya, serta melayani kebutuhan Irwan sebelum suaminya itu berangkat kerja. Selama 4 tahun, waktu saya punya acara di RCTI pagi, itu benar-benar saya tuh nggak bisa melakukan hal itu. Gitu. Jadi sekarang ini boleh dibilang saya betul-betul menikmati ngeladenin suami saya, ngeladenin anak-anak. Keharmonisan rumah tangga Beki dan Irwan ternyata tidak bebas dari perbedaan. Irwan lebih senang menghabiskan waktu di rumah, sedangkan Beki suka keluar rumah. Justru dengan perbedaan, Beki Irwan saling mengisi dan melengkapi. Bahkan Beki berusaha untuk menyukai hobi sang suami. Suami saya nggak seneng nonton bioskop, padahal saya seneng nonton. Nah, kalau suami saya senengnya nonton TV di rumah, apalagi kalau lagi ada, jadinya suka nerangin gitu. Saya suka gimana sih gitu, kok kayaknya seru banget, nanti diterangin gini. Tapi lama-lama oh gitu ya, seru juga gitu. Hobi nonton bola Irwan sampai begadang terkadang membuatnya susah bangun. Alhasil Bekilah yang harus mengantarkan si bungsu Kayla ke sekolah. Sekarang saya mau nganterin Kayla dulu sekolah. Soalnya suami saya nggak bangun. Gara-gara begadang semalaman nonton Liga Champions. Jadi saya yang harus nganterin. Ayo Kayla yuk. Seperti inilah rutinitas Beki di pagi hari. Nah, saya baru aja antar Kayla. Sekarang saya mau pulang dulu. Tidur sebentar. Nanti saya tugas jemput lagi. Pemirsa, banyak sekali wanita yang meninggalkan karirnya untuk menjadi ibu rumah tangga. Dan mungkin Anda salah satu di antaranya. Nggak perlu malu pemirsa, karena menjadi ibu rumah tangga itu juga adalah sebuah karir yang membanggakan.